Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih merenungkan firman Tuhan tentang Yesus, pintu kepada hidup berkelimpahan. Saya akan membacakan kembali untuk kita semuanya. Injil Yohanes pasal 10, ayat 7-10, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita telah belajar bahwa Yesus adalah satu-satunya pintu bagi domba, dan semua orang lain yang mengaku sebagai pintu adalah pencuri dan perampok. Pada kesempatan ini, saya akan mengemukakan bahwa sebagai pintu, Yesus memberikan keselamatan, keamanan, dan makanan bagi siapa saja yang masuk melalui Dia. Yohanes 10 ayat 9, demikian firman Tuhan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dari ayat ini. Yang pertama adalah bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber keselamatan, keamanan, dan makanan bagi domba-dombanya. Dan yang kedua, berkat Yesus adalah untuk setiap dan semua orang yang masuk melalui Dia. Berikut ini saya akan mengemukakan bagian yang pertama, yaitu Yesus sebagai satu-satunya sumber keselamatan, keamanan, dan makanan bagi domba-dombanya. Yesus berkata bahwa siapapun yang masuk melalui Dia akan diselamatkan. Perhatikan frasa masuk dan keluar. Itu menggambarkan keselamatan. Dan menemukan padang rumput menggambarkan makanan yang disediakan oleh Gembala kita yang baik. Dalam konteks analogi domba, diselamatkan berarti melindungi domba dari pemangsa yang akan membunuhnya. Tetapi Yesus jelas memiliki gagasan tentang keselamatan rohani di balik kata-katanya. Seperti yang kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17, Yesus mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Seperti yang sering saya kemukakan, kita sering kali mengucapkan kata selamat tanpa memikirkan betapa radikalnya kata selamat itu. Jika saudara sendiri pada dasarnya merasa baik-baik saja, saudara mungkin akan menghargai nasihat yang bermanfaat atau sedikit dorongan, tetapi saudara merasa tidak perlu diselamatkan. Saudara hanya perlu diselamatkan ketika saudara tidak berdaya, tersesat, dan tanpa harapan. Saudara tidak perlu diselamatkan jika saudara baik-baik saja. Saudara hanya perlu diselamatkan ketika saudara tidak mampu sendiri untuk keluar dari situasi yang akan segera menyebabkan kematian saudara. Dalam istilah rohani, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa sebelum saudara percaya kepada Kristus, saudara sudah mati dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa saudara. Dengan demikian, saudara adalah apa yang Paulus sebut sebagai yang harus dimurkai oleh Allah. Dalam istilah Yohanes, murka Allah ada di atas saudara. Saudara berada di bawah penghukuman Allah yang adil atas dosa-dosa saudara. Menjadi mati secara rohani, tidak mungkin saudara bisa menyelamatkan diri sendiri atau melakukan apapun untuk membantu penyelamatan saudara sendiri. Saudara membutuhkan
campur tangan Tuhan. Itulah tepatnya yang Tuhan lakukan ketika Dia mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di kayu salib, Yesus menanggung murka Allah atas nama semua orang yang percaya kepadanya. Dan menggunakan analogi gembala dan domba, Rasul Petrus menuliskan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25. Dia sendiri menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Karena kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala yang menjaga jiwamu. Sudahkah saudara berlindung kepada Yesus sebagai juru selamat saudara? Dia adalah satu-satunya sumber keselamatan, karena tidak ada pribadi lain yang dapat menanggung murka Tuhan atas nama kita. Tidak ada pribadi lain yang dapat membayar dosa-dosa kita. Berikutnya, Yesus memberikan keamanan bagi domba-dombanya. Ini adalah gagasan utama di balik gambaran domba yang keluar masuk mencari padang rumput. Adalah cara orang-orang Yahudi untuk menggambarkan kehidupan yang benar-benar aman dan tentram, yaitu dapat keluar masuk dengan aman. Jika satu negara itu dikepung oleh musuh, maka orang harus tinggal di dalam tembok kota, tidak dapat dengan aman keluar masuk untuk menemukan kebutuhan mereka. Tetapi ketika mereka mengalami damai sejahtera dan penguasa menegakkan hukum dan ketertiban, orang-orang bebas untuk datang dan pergi sesuka mereka. Musa menggunakan bahasa ini dalam berdoa untuk penggantinya Yosua. Dalam Bilangan pasal 27 ayat 16-17 dituliskan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Jadi ketika Yesus, gembala yang baik, menjaga kawanan domba, mereka aman untuk masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi gambaran rohaninya adalah jika saudara telah memasuki kandang melalui Yesus, yang adalah gembala dan pintu, Yesus memberikan keamanan dan jalan yang baik. Dia menjaga semua jalanmu. Saudara dapat pergi ke padang penggembalaan yang kaya yang Dia sediakan dan masuk ke kandangnya yang aman sesuka saudara. Berikutnya, Yesus memberikan makanan bagi domba-dombanya. Inilah gambaran di balik padang rumput serta gagasan kehidupan yang berkelimpahan. Kehidupan yang berkelimpahan tidak menunjuk pada kelimpahan harta benda, melainkan kepuasan jiwa yang datang ketika saudara tahu bahwa Tuhan adalah gembala saudara. Saudara tahu bahwa Dia memelihara saudara, dan Dia menyiapkan meja di hadapan saudara, bahkan di hadapan musuh saudara, sehingga cawan saudara meluap. Yesus pergi bersama saudara, bahkan melalui lembah bayang-bayang kematian. Dengan kata lain, Yesus tidak menjanjikan kehidupan yang mudah, di mana tidak ada cobaan atau di mana saudara mendapatkan pembebasan yang instan dari pencobaan saudara. Sebaliknya, Yesus menjanjikan untuk memenuhi semua kebutuhan rohani saudara jika saudara mau masuk melalui Dia yang adalah pintu. Sebagai pintu, Yesus memberikan keselamatan, keamanan, dan makanan. Dia memenuhi semua kebutuhan rohani kita. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.